Pagi itu Bayu terburu-buru berangkat kerja. Alarmnya telat bunyi, bajunya belum disetrika, dan motornya kehabisan bensin. Saat ia hendak menyeruput kopi hangat buatan ibunya, tiba-tiba, biur, cangkirnya terjatuh ke lantai. Kopi tumpah ke seluruh meja dan mengenai celana kerjanya yang baru dipakai. Oh! Bayu berteriak frustasi. Ia memukul meja, mengomel ke ibunya yang sebenarnya cuma lewat sambil menyapu. Ibunya hanya diam, lalu berkata pelan, kamu terlambat bukan karena kopinya tumpah. Tapi karena kamu belum belajar mengendalikan emosimu. Bayu terdiam, tapi saat itu ia hanya menganggap ucapan ibunya sebagai omelan pagi biasa. Ia pergi ke kantor dengan hati panas dan wajah masam. Di kantor, hari Bayu makin buruk. Ia dimarahi atasan karena telat. Saat rekan kerjanya tidak sengaja menjatuhkan map di meja Bayu, ia meledak lagi. Lo bisa hati-hati nggak sih? Teman-temannya saling pandang, heran dengan perubahan sikap Bayu yang biasanya tenang. Sore harinya, saat pulang Bayu tidak langsung ke rumah. Ia duduk di taman, merenungi semua yang terjadi. Di kepalanya terngiang ucapan ibunya, kamu belum belajar mengendalikan emosimu. Saat Bayu termenung di bangku taman, datanglah seorang tukang becak tua yang sedang istirahat. Mas boleh duduk bareng? Bayu mengangguk. Mereka duduk tanpa banyak bicara. Lalu si bapak berkata, kamu kelihatan marah. Mau cerita? Entah kenapa Bayu curhat panjang lebar. Tentang kopinya yang tumpah, telat kerja, dan semua hal kecil yang membuatnya meledak hari ini. Bapak itu hanya tersenyum. Lalu dia bilang, saya pernah kehilangan penumpang karena ban becak saya bocor. Padahal itu satu-satunya penghasilan saya hari itu. Tapi saya senyum aja. Bayu menatap bingung. Kenapa bapak enggak marah? Si bapak menjawab bijak, marah enggak bikin ban saya kempes jadi penuh. Tapi sabar bisa bikin saya mikir tenang, cari solusi, dan hari saya tetap ringan. Ucapan bapak tukang becak itu membekas dalam hati Bayu. Sejak hari itu, ia mulai belajar. Bukan dari seminar mahal, bukan dari buku tebal, tapi dari pengalaman sehari-hari. Pertama, Bayu belajar menarik napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Ternyata 5 detik tarik napas bisa mencegah 5 jam penyesalan. Kedua, ia mulai mengenali pemicu emosinya. Misalnya, kalau telat bangun selalu bikin dia kesal, maka ia belajar tidur lebih awal dan menyiapkan baju sejak malam. Ketiga, ia mulai belajar mengalihkan energi marah ke hal positif. Saat rekan kerjanya melakukan kesalahan, ia memilih untuk menawarkan bantuan daripada mengomel. Hasilnya, lingkungannya jadi lebih tenang dan orang-orang mulai menghormatinya. Satu hal penting yang disadari Bayu, emosi itu manusiawi. Marah, sedih, kecewa, semuanya wajar. Tapi membiarkan emosi menguasai kita, itu yang jadi masalah. Ia mulai menulis jurnal harian. Setiap malam, ia menuliskan hal-hal yang membuatnya kesal dan bagaimana ia meresponnya. Lama-lama ia bisa melihat pola. Dan dari situ, ia tahu bahwa pengendalian emosi bukan soal menahan marah, tapi memahami dan mengelolanya. Suatu pagi, beberapa bulan kemudian, kejadian yang sama terjadi lagi. Bayu sedang bersiap kerja. Ibunya membuatkan kopi. Saat ia hendak minum, tanpa sengaja, kopi itu tumpah ke meja. Tapi kali ini Bayu tidak berteriak. Ia hanya tersenyum, mengambil lap, dan berkata, ya udah, namanya juga kopi. Ibunya menatapnya dan tertawa. Akhirnya kamu lulus juga, Yu. Sobat, hidup ini penuh dengan kejutan tak terduga. Kadang menyenangkan, kadang menyebalkan. Tapi satu hal yang bisa kita kendalikan bukanlah dunia luar, melainkan dunia dalam diri kita. Emosi bukan musuh, tapi sahabat yang perlu kita kenali. Saat kita bisa mengendalikan diri di tengah badai, disitulah kekuatan sejati kita muncul. Ingat, kopi boleh tumpah. Tapi jangan biarkan hatimu ikut berantakan. Tarik napas, tenang, dan kendalikan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan marah-marah. Kalau kamu suka cerita ini dan merasa dapat pelajaran, tulis di kolom komentar. Saya siap jadi pengendali emosi, bukan budaknya. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang gampang meledak. Siapa tahu mereka juga butuh kopi dan cerita ini.